Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmanuddin Abdallah dengan NPM 2006144. Di sini saya akan membahas latihan 8 dan 9 tentang PDA atau Puston Automata. Puston Automata merupakan mesin otomata dari tata bahasa bebas konteks atau konteks free. Puston Automata dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa tumpukan atau stack. Tumpukan atau stacks adalah kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penamaan elemen melalui sebuah tempat yang disebut top of stack atau puncak tumpukan. Prinsip dalam proses stack ini adalah LIFO atau last in first out. Proses pengambilan elemen dari tumpukan dinamakan operasi pop, dan proses memasukkan elemen ke dalam tumpukan dinamakan operasi push. Kemudian, sebuah Puston Automata dinyatakan dengan 7 tupel, yaitu Q yaitu sebagai himpunan set dan sigma sebagai himpunan simbol input alfabet, kemudian gamma sebagai simbol-simbol tumpukan alfabet, kemudian delta sebagai fungsi transisi, kemudian Q0 sebagai stage awal, kemudian F variabel sebagai himpunan final stage, kemudian Z sebagai simbol awal tumpukan atau top stack. Kemudian untuk stage Q0 himpunan Q variabel, simbol input A himpunan sigma dan simbol stack X himpunan gamma, delta sama dalam kurung Q, A, X variabel itu akan menghasilkan P, A. Berarti PDA bertransisi ke stage P dengan mengganti X pada stack dengan string A. Konfigurasi PDA pada suatu saat dinyatakan sebagai triple dalam kurung Q, X, A, di mana Q himpunan Q variabel stats pada saat tersebut X himpunan sigma pangkat asteris, yaitu bagian string input yang belum dibaca, dan A himpunan gamma pangkat asteris, yaitu string yang menyatakan isi stack dengan karakter terkiri menyatakan top of stack. Kemudian, misalkan himpunan P, AY, X beta dalam kurung adalah sebuah konfigurasi di mana A yaitu sebagai himpunan sigma, Y sebagai himpunan sigma pangkat string, dan X yaitu sebagai himpunan gamma, dan beta yaitu sebagai himpunan gamma pangkat asteris. Misalkan pro yaitu delta dalam kurung P, A, X sama dengan Q, Y gamma untuk Q himpunan Q variabel dan Y gamma yaitu sebagai himpunan gamma pangkat asteris. Dapat kita tuliskan bahwa dalam kurung P, AY, X beta dan itu akan menghasilkan Q, Y gamma dan B beta. Itu sebagai contoh, M yaitu memiliki himpunan Q, sigma, gamma, Q0, Z0, delta, variabel A. Pengenalan palindrom L sama dengan dalam kurung X, YT, yaitu X himpunan dalam kurung A, B pangkat asteris, di mana XT adalah cermin X mempunyai tupel Q, Q0, Q1, Q2. Kemudian A akan menghasilkan Q0 dan sigmanya yaitu A, B, C. Kemudian untuk gamanya yaitu A, B, Z0, dan fungsi transisi Q dan fungsi transisi delta terdefinisi melalui tabel berikut, yaitu stage Q0 dengan inputan A dan top stacknya Z0 itu akan menghasilkan Q0, A, Z0. Kemudian untuk Q0 dan untuk inputan B dan untuk top stack Z0 itu akan menghasilkan Q0 dan B, Z0. Kemudian yang ketiga, Q0 yang inputannya A, kemudian top stacknya A, itu akan menghasilkan Q0, AA. Kemudian Q0 dengan inputan B dan top stack A, itu akan menghasilkan Q0, BB. Kemudian yang kelima, Q0 dengan inputan A dan top stacknya B, yaitu akan menghasilkan Q0, AB. Dan seterusnya itu seperti terlihat dalam tabel.
Kemudian sebagai contoh, perhatikan bahwa fungsi transisi nomor 1 dapat dinyatakan sebagai A, yaitu sebagai delta, Q0, A, Z1. Itu akan menghasilkan Q0, A, Z0. Pada tabel transisi tersebut terlihat bahwa pada stage FDA akan melakukan push jika mendapat input A atau B, dan melakukan transisi stage ke stage Q1 jika mendapat input C. Pada stage Q1, PDA akan melakukan pop. Berikut ini adalah dua string oleh di atas. Kemudian untuk yang ke-1, untuk inputan A, B, C, B, A, itu akan dengan himpunan Q0, A, B, C, B, A, Z0 itu akan menghasilkan Q0, B, C, B, A, Z0 atau Q0, C, B, A, B, A, Z0. Atau juga akan menghasilkan Q1, B, A, B, A, Z0. Kemudian Q1, A, Z0. Kemudian Q1, Z0. Kemudian untuk string ini diterima. Kemudian untuk yang kedua, dengan himpunan ACB itu dengan himpunan Q0, ACB, Z0 itu akan menghasilkan Q0, CB, AZ0. Kemudian akan menghasilkan Q1, B, Z0 dan string ini ditolak. Kemudian yang ketiga, untuk AB dalam kurung Q0, AB, Z0 itu akan menghasilkan Q0, B, AZ0. Kemudian Q0, B, BA, Z0 itu string ditolak. Penerimaan dan penolakan tiga string di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Kemudian untuk string pertama, yaitu string A, B, C, B, A diterima karena tracing sampai di stage penerimaan Q2 dan string A, B, C, B, A selesai dibaca, string yang belum dibaca. Kemudian yang kedua, string ACB ditolak karena konfigurasi akhir Q1, B, AZ0, sedangkan fungsi transisi delta dalam kurung Q1, B, A itu tidak terdefinisi. Kemudian yang ketiga, string AB ditolak karena konfigurasi akhir Q0, B, AZ0, sedangkan fungsi transisi delta yaitu Q0, sigma, B, dan itu tidak terdefinisi. Berikut itu ilustrasi grafik fungsi transisi FDA di atas ditunjukkan oleh gambar. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian, notasi dalam kurung P, AY, X, variabel dan beta itu akan menghasilkan Q, Y, 2, Y, gamma, beta. Dapat diperluas menjadi P, X, A, pangkat asteris dalam kurung Q, Y, B, yang berarti konfigurasi Q, Y, beta dicapai melalui sejumlah 0 atau lebih transisi. Ada dua cara penerimaan sebuah kalimat oleh FDA yang masing-masing terlihat dari konfigurasi akhir, sebagaimana penjelasan berikut. Jika M dengan himpunan Q, sigma, gamma, Q0, Z0 dan delta, variabel adalah FDA dan X himpunan sigma pangkat asteris, maka X diterima dengan stage akhir atau accepted by final stage oleh FDA. Oleh FDAM jika dalam kurung Q0, X, Z0 pangkat asteris Q, sigma, A untuk A himpunan gamma pangkat asteris dan Q himpunan A variabel X diterima dengan stack hampa atau accepted by empty stack oleh FDAM jika dalam kurung Q0, X, Z0 itu asteris, Q, E itu untuk Q himpunan Q variabel. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.